Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana kesaksian yang sangat luar biasa dari Bapak Prasetyo Edy, yang merupakan kader dari Banteng dan juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta 2 periode, dari tahun 2014 sampai 2019 dan juga 2019 sampai 2024. Dan Bapak Prasetyo Edy juga orang yang mengawal dan mengurus berkas Pak Jokowi ketika maju sebagai calon gubernur Jakarta tahun 2012. Nah, beliau memberikan kesaksian bahwa apa yang dikatakan Betor selama ini, yang digembar-gemborkan Betor di media sosial, di YouTube, dan lain sebagainya, itu tidak benar dan sangat diragukan kebenarannya, teman-teman. Ini kesaksian dari kader PDIP langsung loh, yang memang menjadi saksi bisu, saksi hidup, yang mengawal Pak Jokowi dari pendaftaran sampai dengan menang Pilkada Jakarta. Nanti akan kita dengarkan seperti apa kesaksian beliau ya. Dan sepertinya benar, teman-teman. Kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Dan inilah kebenaran-kebenaran itu mulai muncul satu persatu. Dan juga kabar bahagianya, Pak Jokowi sudah dalam keadaan baik. Kemarin beliau sudah menemani cucunya, anaknya untuk bermain, berlibur, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu khawatir terkait dengan kesehatan Pak Jokowi. Tugas kita hanya terus bisa mendoakan beliau agar cepat pulih sepenuhnya. Karena sekarang Pak Jokowi masih dalam tahap pemulihan, teman-teman. Oke, jadi framing-framing di luar sana itu yang menyatakan Pak Jokowi penyakit menular lah, apalah. Nah, itu bullshit semua, teman-teman. Nah, selain itu ada beberapa video yang mencerminkan kepanikan dari orang-orang yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, utamanya Gus Nur dan juga pengacara HTI Ahmad Kozinudin. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menurut saya, kalau ini yang keempat, ini yang terakhir ya, janganlah ditangkap. Kok alasannya ditangkap? Bang Rismon, Dr. Tifa, Bang Roy Suryo, Rizal Fadila, dan lain-lainnya tuh janganlah ditangkap. Kok jangan ditangkap? Mestinya? Karena ijazah aslinya nggak ada. Yang asli kan hanya narasi-narasi saja selama ini kan. Baik Bareskrim, baik siapapun tahu kan hanya baru narasi. Iya. Kan gini loh, kalau fair itu Nur. kan kita udah sering kita bahas. Ini aku presiden. Ya, analoginya ini. Analogi. Ya. Nih rakyat, nih pengacaraku, ini Bang Rismon, ini ijazah asliku. No. Bawa sana. Kamu uji lab for terserah di Jepang, di Korea, di Amerika, aku yang biaya nanti. Silakan tes forensik sana. Pengacara sana selesaikan. Sudah, aku tinggal ngerokok, main-main sama cucu aja. Kan nggak masalah, selesai masalah. Kalau sudah begitu, bahkan seandainya aku presidennya, Mas, nggak usah ditangkap. Kita maafkan mereka. Mereka bertanya, kita jawab. Mereka bertanya, kita jawab. Emang selama ini kawan-kawan lu itu bertanya atau menuduh? 1000% ijazah Jokowi palsu. Itu bertanya atau menuduh? Inilah ya orang-orang yang nggak lulus bahasa Indonesia kayaknya nggak bisa membedakan kalimat tanya dan juga menuduh. Pantas kalian suka dipenjara satu-satu. Emang kelakuan kalian nggak ngerti, nggak paham gitu. Tadi ngemis-ngemis lagi, jangan ditangkap. Ya udah, proses hukum ikuti aja udah, nggak usah banyak bicara kalian. Saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan luruskan. Takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Salah informasi. Katanya dia juga katanya ya katanya dia bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Gitu loh. Dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Kita kerja dari kondisi 6% suara di Jakarta, kita bagaimana mengangkat Pak Jokowi dan Pak Ahok ini untuk memenangkan Pilgub DKI, karena ada beberapa pasangan kan Pak di ini. Salah satu musuh paling kuat dan paling itu namanya Poke. Pak itu incumbent ya Pak. Incumbent gitu. Nah, kita kerja keras, alhamdulillah. Tiba-tiba
saya mendengar, saya melihat di medsos membabi butanya sahabat saya ini nih, saya luruskan kalau itu permasalahan yang kena Bitor aja nggak ada masalah buat saya, tapi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai anggota PDI Perjuangan, saya harus meluruskan sejarah ini. Luruskan Pak, luruskan. Artinya tidak benar ya? Nggak benar semua, ini nggak benar semua. Tidak benar semua. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak buah namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor, dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcastnya. Jadi artinya Mas Pras tidak tahu menau tentang proses yang katanya dibuat di Pasar Pramuka itu? Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Ya, nah sekarang KPUD membuka lagi nih, terbuka, apakah ada yang protes masyarakat terhadap pencalonan Jokowi Ahok? Ternyata nggak ada apa-apa. Saya konfirmasi kepada KPUD pada saat itu, ada Pak Yuri, ada Bu Dahlia, ada Pak Aminullah. Dia adalah komisionernya KPUD DKI pada saat aman itu. Waktu itu ya? Aman, nggak ada masalah apa-apa ya, running. Dan pemikiran saya pada saat itu adalah dia sudah 2 kali jadi ketua wali kota. Betul. Ini agak membingungkan saya. Menurut saya ada sedikit cacat logika ya. Ya. Kayak dikatakan oleh Mas Bambang Bitor Suryadi ini bahwa ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012 menjelang Pilgub DKI Jakarta. Nah, tapi waktu di Solo jadi wali kota 2 kali itu kan dipakai. Iya. Jadi ijazah kan nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Makanya saya mau bertanya kepada Mas Bitor ini ada apa gitu loh. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada hujan, geluduk tiba-tiba nongol ini berita ini gitu loh. Keluarlah berita ini. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Saya kemarin memberikan opini, Mas Pras, tolong dikonfirmasi apakah opini saya salah atau tidak, bahwa Bitor yang selalu diembel-embeli politisi PDIP ini yang disampaikan berkali-kali di media sosial itu tidak mewakili PDI Perjuangan, benar tidak? Ya, saya rasa benar. Kalau saya bicara juga, saya nggak mewakili PDI Perjuangan, tapi saya anggota PDI Perjuangan. Ini baru teman-teman, diluruskan sama Bapak Prasetyo Edy. Kalau kesaksian Bitor, omongan-omongan dia, informasi-informasi dia nggak benar dan cacat logika. Kenapa saya bilang cacat logika? Sama seperti yang dikatakan hostnya tadi. Ijazah Pak Jokowi kan sudah digunakan di Solo sebagai calon wali kota Solo sebanyak 2 kali. Dan kenapa dituduh membuat ijazah di tahun 2012? Nggak nyambung. Kemudian muncul lagi analogi sesat Bitor. Katanya, ya kan waktu di Solo itu menggunakan doktorandus, bukan insinyur. Kemarin Ketua KPU Solo juga sudah mengkonfirmasi bahwa Joko Widodo itu menggunakan gelar insinyur ketika maju sebagai calon wali kota. Dan yang menguatkan pernyataan dari KPU Solo ini adalah stiker kampanye dari Jokowi dan juga FX Hadi yang ada logo PDIP-nya. Di situ tertulis nama Insinyur Haji Joko Widodo, bukan Dr. Andes. Jadi tuduhan-tuduhan dia selama ini, Dr. Andes Insinyur, terpatahkan teman-teman, terbantahkan. Lagian ya, kalau memang mau mengetahui kapan ijazah Jokowi dibuat, ya tinggal di forensik aja. Kemarin Barreskrim sudah menguji forensik dan hasilnya identik dengan ijazah yang lain yang dibuat tahun 85. Clear. Jadi bantahan Bitor, tuduhan Bitor sudah terbantahkan kalau ijazah itu dibuat tahun 2012. Emang tuduhan Bitor ini cacat, super cacat logika teman-teman. Dan tadi Bapak Prasetyo Edy juga sudah menelpon Bitor dan mengkonfirmasi orang-orang yang dia sebut sebagai yang mengantar Jokowi mendaftar di KPU itu tidak ada juga ternyata nama-namanya. Ya, ini kesaksian dari Bapak Prasetyo Edy yang memang menjadi orang yang menyusun berkas dan mengantar Pak Jokowi ke KPU Solo.
Dan katanya kemarin si Bitor, orang-orang yang dia sebut sudah menghilang. Bukan menghilang, emang gak ada orangnya. Inilah ya orang kalau selalu mencari kesalahan, mencari jalur-jalur pembenaran, ya inilah semua bakal terbongkar dengan sendirinya teman-teman. Mana sih jasa Jokowi? Apalagi Oh, nih? ini toh jasa Jokowi misalnya begitu. Kita bisa ngelihat. Jadi yang melihat meraba-menerawang bukan hanya kuasa hukum Jokowi, kan katanya kuasa hukum Jokowi meyakini itu asli karena sudah melihat meraba dan menerawang. Saya kira Mandi dulu, ini mandi. uang gopean aja ya, melihat meraba menerawang. Jadi metode meyakini ijazah itu asli disamakan dengan metode ngecek uang itu asli atau palsu gitu. Jadi itu kami Mandi. menyatakan menolak hasil dari Barreskrim digunakan untuk proses di Polda Metro Jaya karena berbeda. Tenang, Polda Metro sudah melakukan penyelidikan dan memeriksa 99 saksi, Pel. Sabar aja gitu, nggak usah banyak bicara. Tunggu aja klien kau ini yang keberapa yang masuk penjara nih. Tunggu aja, Pel. Sabar, jangan buru-buru gitu ya kan, Pel. Ini Pel nih sok keras dia kan, sok keras dia. Tadi dipegang diraba. Emang begitu cara membuktikan metode analisis? Emang metode yang digunakan si Rismond Roy Suryo itu benar, Pel? Hah? Apa itu benar? Nggak benar juga, Pel. Yang mereka lakukan itu kan digital forensik, Pel. Digital forensik, gue jelaskan sama lu, Pel. Digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen digital ataupun dokumen-dokumen yang sudah didigitalisasi. Kalau ijazah, Pel, ijazah itu, Pel, analog, kertas, ada fisiknya, Pel. Bukan produk digital, Pel. Makanya metode ahli-ahli omon-omon kalian itu salah juga, Pel. Salah, Pel. Makanya sadar, Pel. Otak dipakai, Pel. Otak dipakai, Pel ya. Jangan kayak orang-orang yang nggak ada isinya, Pel. Walaupun memang nggak ada ya kan, tapi jangan kayak orang nggak ada isinya, Pel. Ini ada salahnya juga Pak Jokowi gitu. Ya, apa tuh, Bang? Karena selama 10 tahun Pak Jokowi itu mencoba merangkul orang-orang ini, ya. Bagaimana dia merangkul agar supaya orang-orang ini bisa, artinya ada perubahan ke depan. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi dalam merangkul ini, ya bisa dibilang terlalu lembut kali ya? ya gagal lah kalau saya bilang. Karena akhirnya orang merasa kalau ingin tampil, ya saya bilang aja lah apa adanya. Orang-orang ini kalau ingin terkenal, caranya adalah maki-maki Jokowi. Betul. Ya. Betul. Endingnya apa? Duit kan, uang kan, kepopuleran, uang dan segala macam. Jadi 5 tahun ya setelah Pak Jokowi memimpin dan pada periode kedua, itu semakin banyak orang yang berani untuk memfitnah, memaki beliau karena mereka lihat 5 tahun sebelumnya Pak Jokowi membiarkan gitu kan, artinya memaafkan terus. Dan akhirnya muncullah orang-orang ini kan. Ya, coba abang name it lah siapapun ya. Mereka punya dan terkenal ya, ada di media dan segala macam. Itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih, Bang. Urusan dapur. Ya, coba lihatlah apa pekerjaan mereka kan nggak ada juga gitu kan. Nah, dengan cara inilah mereka bisa akhirnya bisa makanlah dalam bahasa kasarnya gitu. Wow, berarti Rismond, Roy Suryo, Tifa, ya emang ini orang-orang gak ada kerjaan teman-teman ya. Rijal Padilla, siapa lagi? Egy Sujana yang katanya advokat tapi nggak ada klien gitu ya kan. Kurnia juga yang katanya advokat tapi kerjanya yang nggak pernah dibayar, katanya hanya membela ulama aktivis. Ulama siapa yang dibela ya kan? Ternyata mereka cari makanya di sini tuh ya. Proyek gitu ya kan, proyek mengusut ijazah Jokowi gitu kali ya. Waduh, berapa tuh nilainya tuh, Pel? Coba Pel, berapa nilainya, Pel? Ini juga siapa selain Empel. Gus Nur tadi, Gus Nur. Berapa nilainya, Nur? Berapa nilainya? Coba jelasin. Tadi Gus Nur mengatakan ini aneh juga, teman-teman. Gus Nur mengatakan tadi jangan nggak dipenjara gitu ya kan, nggak usah ditangkap gitu ya kan. Aduh, kok ngemis gitu, kok ngemis jangan ditangkap. Dan logika Gus Nur tadi seolah-olah benar, teman-teman, seolah-olah benar, padahal itu sesat juga. Ya kalau memang mereka mau melihat ijazah Jokowi, mau menyentuh, mau meraba, mau melihat gitu ya kan, kenapa ketika mereka ke UGM, gerombolan pencari makan ijazah palsu Jokowi ini, kenapa dia tidak sowan ke Solo,
Kenapa nggak ikut Rizal Padilla ke Solo? Kenapa Roy Suryo, Rismon yang katanya ahli Sitiva, kenapa mereka nggak sowan ke Solo melihat ijazah Jokowi? Kenapa? Karena ya teman-teman ya, menurut informasi yang saya dapatkan, ya Pak Jokowi itu sebenarnya sudah ingin memperlihatkan ijazahnya kepada mereka, biar semuanya clear, nggak gaduh ketika mereka berkunjung ke rumah Jokowi. Tapi mungkin karena peneliti-peneliti abal-abalnya ini nggak datang, makanya Pak Jokowi malas juga ya kan. Ya ngapain saya keluarin jasa saya kalau mereka juga nggak ada. Kok Rizal Padilla sama Kurnia yang kesini? Apa otoritas mereka untuk menyatakan jasa saya asli? Ya mungkin begitu pikiran Pak Jokowi ya. Atau ketika ahli itu pun datang, kalau mereka melihat meraba, ya paling kan kalau dia melihat meraba, paling kan difoto, dipotret gitu. Nanti dan list lagi dan melalui digital forensik. Ini kan sesat gitu, sesat pikir, sesat metode penelitian, sangat-sangat sesat. Karena ya yang harus diperiksa di forensik fisik ijazahnya, bukan dari yang Anda foto, bukan. Itu makanya otak dipakai empel dia ngomong suka-suka dia Pak ya kan. Prabowo mengatakan kita harus melakukan pergerakan untuk memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin dengan sekolah. Luar Jadi biasa. Presiden ingin membangun sekolah rakyat ini khusus untuk orang-orang yang keluarganya miskin dan miskin ekstrim. Tolong orang tuanya diberdayakan dan rumahnya diperbaiki. Jadi 500.000 yang harus diperbaiki dan 500.000 kepala keluarga yang harus kita berdayakan. Di samping memotong transmisi kemiskinan, memuliakan orang-orang miskin, yang lebih penting lagi membangun harapan baru. Semangat baru Membangun bagi harapan orang-orang baru. miskin, saudara-saudara kita yang miskin, yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan. Sekarang dengan adanya instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim yang di dalamnya ada sekolah rakyat, ini membuat dan menciptakan harapan baru, kebahagiaan baru bagi saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang selama ini hidupnya dalam kemiskinan. Wah, luar biasa ya. Cita-cita mulia dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Tidak ingin melihat rakyat menderita, ingin memutus rantai kemiskinan, ingin membangun harapan-harapan baru di keluarga-keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Wah, inilah cita-cita mulia Pak Prabowo. Saya jadi ingat teman-teman, pidato Pak Prabowo di kalau nggak salah di acara LDII kalau nggak salah waktu itu ya. Pak Prabowo itu sampai berkaca-kaca mengatakan, ya Tuhan, jangan ambil aku sebelum aku bisa memberikan makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Waduh, itu apa ya? Itu statement dari Pak Prabowo yang sangat luar biasa, yang sangat menyentuh, yang memang sepertinya itulah yang keluar dari lubuk hati beliau yang paling dalam ketika melihat kenyataan di masyarakat, fakta yang ada di masyarakat. Karena memang banyak sekali persoalan teman-teman. Utamanya mungkin ini ya, pengaruh Ju and Doll. Mereka orang-orang tuanya ini lebih memilih membeli udut terus melakukan deposito untuk main Ju and Doll ini ketimbang membelikan makanan kepada anaknya, membelikan telur kepada anaknya, memperbaiki gizi anaknya. Orang-orang tua ini biasanya selalu mementingkan diri sendiri, teman-teman. Dengan alasan kalau dia nggak ngudut nanti pikirannya nggak jalan, kalau nggak ngudut nanti bla bla bla, banyak sekali alasannya. Padahal anaknya butuh makan. Misal biasanya ya orang tua pegang uang 30.000. Sekarang harga udut itu kan sudah lumayan mahal, teman-teman. Ya mereka lebih memilih beli udut gitu. Nah ini yang harus diputus dan juga memilih untuk depo Ju and Doll. Nah ini yang sebenarnya yang harus diberantas. Ju and Doll ini yang paling parah teman-teman, yang paling banyak merenggut masa depan anak-anak. Karena orang tuanya terjerat Ju and Doll, orang tuanya habis-habisan di Ju and Doll dan lain sebagainya. Nah ini yang harus diputus sepertinya oleh pemerintah, dan pemerintah harus serius memberangus Ju and Doll ini teman-teman. Ini musuh yang paling nyata bagi orang-orang tua. Dan ya itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini ya.
sudah terbantahkan apa yang dituduhkan Betor terhadap Pak Jokowi mengenai ijazah dan lain sebagainya. Sepertinya pernyataan dari Bapak Prasetyo Edy ini sudah komplit, sudah melengkapi semua puzzle-puzzle yang hilang. Kebenaran memang selalu mencari jalannya sendiri, dan Bapak Prasetyo Edy adalah orang yang betul-betul menjadi saksi hidup ketika Pak Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI tahun 2012. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.